Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang kepada para penguji yang sedang menyaksikan video presentasi tugas akhir ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir saya yang berjudul Penilaian Kerja Keuangan menggunakan pendekatan dupor sistem dan economic value added pada PT Matahari Departemen TBK periode 2014 sampai dengan 2018. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Shania Nur Azizah, Prodi Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi. Adapun pada penyusunan tugas akhir ini saya dibimbing oleh Pak Joni Jatnika SEMM. Berikut beberapa hal yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Baik, dimulai dari pendahuluan. Latar belakang penelitian. Peralihan pola belanja masyarakat dari pola belanja di toko modern ke toko virtual merupakan tantangan yang cukup besar bagi industri retail. Bahkan rata-rata pertumbuhan bisnis retail meleset dari prediksi Aprindo, yakni sekitar 5-7% saja dari 10% pertumbuhan yang diprediksikan awal tahun 2018. Sehingga industri dituntut untuk terus berpacu dalam memenangkan pasar melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, serta inovasi. Efektivitas dan efisiensi manajemen dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Samsudin, efektivitas dan efisiensi manajemen berdasarkan hasil pengembalian dari seluruh aktiva dalam menghasilkan laba, serta pengembaliannya terhadap ekuitas dapat diukur dengan analisis dupor sistem. Dilihat dari margin keuntungan atas penjualan atau NPM, perputaran aktiva atau TATO, serta bagaimana hutang atau FLM. Oleh karena itu, dalam pendekatannya dupor ini memiliki dua fokus, yaitu ROA dan ROE. Dalam penggunaannya, dupor tidak memperhatikan risiko yang dihadapi, dengan mengabaikan adanya biaya modal atau cost of capital, maka digunakanlah pendekatan EVA, di mana menurut tunggal, EVA ini merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur nilai tambah ekonomi perusahaan dengan cara mengurangi laba operasional setelah pajak dengan keseluruhan biaya modalnya, tentunya dengan biaya modal sebagai tingkat risiko perusahaan. Berikut fenomena-fenomena yang terdapat pada laporan keuangan PT Matahari Departemen TBK periode 2014 sampai dengan 2018. Dari grafik tren raca ini dapat terlihat jika kenaikan total aset selalu meningkat dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Peningkatan total aset yang cukup signifikan pada tahun 2016 dan 2017 ini diiringi oleh peningkatan dalam ekuitas serta liabilitasnya, sedangkan penurunan aset pada 2018 diiringi oleh penurunan pada ekuitasnya. Dilihat dari perolehan grafik 1.2 ini, kenaikan aset pada tahun 2017 ternyata berbanding terbalik dengan perolehan EBIT dan IAT-nya yang menurun. Kita lihat lagi dari tren total pendapatannya. Ternyata tren total pendapatan PT Matahari ini selalu meningkat selama 5 tahun penelitian, bahkan pada tahun 2018 yang mengalami penurunan pada total asetnya. Pada penelitian sebelumnya oleh Ika Pragawati menyatakan bahwa kinerja keuangan secara Dupont dan Eva berbanding lurus. Sedangkan menurut hasil penelitian Ifdial Saputra, kinerja keuangan yang baik dengan Dupont System belum tentu juga baik dengan Economic Value Added. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan terkait latar belakang, maka penulis tertarik untuk menilai kinerja keuangan PT Matahari Departemen TBK periode 2014 sampai dengan 2018 dalam kemampuannya menghasilkan laba dari modal-modal yang dipergunakan, dan apakah dengan laba tersebut perusahaan dapat memberikan nilai tambah ekonomis atau tidak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana kinerja keuangan PT Matahari periode 2014 sampai dengan 2018 bisa diukur dengan menggunakan pendekatan dupor sistem dan economic value added. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui hasil kinerja keuangan PT Matahari periode 2014 sampai dengan 2018 dengan menggunakan pendekatan dupor sistem dan economic value added. Adapun ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan PT Matahari Departemen TBK periode 2014 sampai dengan 2018, serta hanya mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan dupor sistem dan economic value added pada PT Matahari periode 2014 sampai dengan 2018. Tinjauan pustaka. Adapun komponen-komponen dalam dupor sistem diantaranya adalah NPM yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap penjualannya. TATO digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva dalam menghasilkan penjualan. FLM digunakan untuk mencari porsi dari aset perusahaan yang dibiayai oleh pemegang saham atau modal sendiri. Sehingga dari komponen-komponen tersebut dapat diperoleh ROA dan ROE. ROA ini merupakan hasil perkalian dari NPM dan TATO-nya, sedangkan ROE merupakan hasil perkalian dari ROA dan FLM. Untuk selanjutnya adalah
komponen dalam economic value added. Ia terdiri dari NOPAT dan capital charge. NOPAT merupakan laba operasi perusahaan setelah pajak, sedangkan capital charge merupakan biaya modal yang diperoleh dari perkalian antara invested capital dan WACC. Invested capital merupakan keseluruhan modal yang diinvestasikan, sedangkan WACC merupakan biaya modal rata-rata tertimbang dari setiap jenis modal yang diinvestasikan. Kerangka pemikiran. Dengan subjek penelitian PT Matahari Department Store Tbk periode 2014 sampai dengan 2018, penulis akan melakukan penilaian kerja keuangan dengan menggunakan pendekatan DuPont System. Pada dasarnya, sistem DuPont ini merupakan analisis rasio keuangan yang dimodifikasi, sehingga dalam penggunaannya, sistem ini tidak memperhatikan adanya biaya modal atau cost of capital. Karena dalam laba rugi, biaya ekuitas tidak diperhitungkan, padahal menurut tunggal, dana ekuitas tersebut tidaklah gratis, sehingga dalam penelitian ini digunakan juga metode EVA, di mana secara eksplisit, EVA memperhitungkan keseluruhan biaya modal dari jumlah total dana yang dihimpun, baik hutang maupun ekuitas. Untuk selanjutnya, masing-masing dari metode penelitian diinterpretasikan untuk mengetahui pergerakan nilainya dan apa yang mempengaruhi pergerakan nilai tersebut. Untuk setelah itu dibuatkan kesimpulan dan saran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian yaitu DuPont System dan Economic Value Added pada PT Matahari Departemen Tbk periode 2014 sampai dengan 2018. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT Matahari Departemen Tbk periode 2014 sampai dengan 2018. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama adalah menyajikan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh di laba rugi dan neraca PT Matahari Department Store Tbk periode 2014 sampai dengan 2018. Untuk selanjutnya dilakukan analisis data dengan pendekatan DuPont System dan Economic Value Added dan interpretasi terkait dengan hasil yang diperoleh dengan melihat kenaikan atau penurunan nilai setiap komponen dan hal yang menyebabkannya dengan metode time series analysis. Dilanjutkan dengan pembahasan hasil analisis data terkait dengan penilaian kinerja PT Matahari Departemen Store Tbk selama tahun penelitian. Untuk DuPont sendiri, dilakukan perbandingan atas hasil yang diperoleh dengan standar rata-rata ROA dan ROE industri menurut Kashmir atau cross-sectional approach. Untuk selanjutnya dibuat kesimpulan dan saran. Berikut bagian DuPont System yang digunakan untuk memperoleh NPM, TATO, FLM, ROA, dan ROE. Dan ini bagian terkait perhitungan EVA, termasuk di dalamnya mencakup rumus-rumus yang digunakan untuk memperoleh NOPAT dan capital charge. Hasil dan pembahasan. Berikut penilaian kerja keuangan menggunakan pendekatan DuPont System pada PT Matahari Department Store Tbk periode 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan tabel 4.25, dapat dilihat jika kinerja keuangan PT Matahari Department Store Tbk selama tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuatif cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari persentase ROA yang menurun setiap tahunnya, kecuali untuk tahun 2015, dan persentase ROE yang menurun dari tahun 2014 sampai 2018. Menurunnya ROA ini disebabkan oleh menurunnya TATO dari tahun 2016 dan NPM dari tahun 2017. Sedangkan menurunnya ROE selama 5 tahun penelitian disebabkan oleh menurunnya FLM dari tahun 2015 serta ROA dari tahun 2016. Menurunnya NPM pada tahun 2017 dan 2018 ini disebabkan oleh menurunnya EAT dan revenue. Menurunnya EAT disebabkan oleh lebih besarnya total beban jika dibandingkan dengan total pendapatannya. Hal ini dikarenakan adanya kerugian lainnya pada tahun 2017 dan kerugian atas penurunan nilai investasi dalam ekuitas pada tahun 2018. Menurunnya TATO pada tahun 2016 dan 2017 disebabkan oleh tidak sebandingnya kenaikan total pendapatan jika dibandingkan dengan total asetnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih tingginya kenaikan total aset dari total pendapatannya. Menurunnya FLM dari tahun 2014 sampai 2017 disebabkan oleh menurunnya porsi hutang dalam struktur modal. Hal ini mengindikasikan jika persentase modal sendiri atau ekuitas dalam membiayai asetnya semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari porsi ekuitas yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan standar ROE dan ROA yang baik menurut Kasmir, maka ROE PT Matahari Department Store Tbk selama 5 tahun penelitian, yakni 2014 sampai dengan 2018, dapat dikatakan sangat baik, karena berada di atas rata-rata standar industri. Hal ini berlawanan dengan ROA PT Matahari Department Store Tbk pada tahun 2018, yang berada di bawah standar industri, yakni hanya sebesar 21,79% saja dari 30% yang menjadi standar. Tingginya ROE yang diperoleh oleh PT Matahari Department Store Tbk disebabkan oleh besarnya kontribusi penjualan konsinyasi yang melebihi 30% dari total pendapatan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat memperoleh pendapatan dari hasil penjualan tanpa adanya beban pokok atas penjualan tersebut. Selanjutnya adalah penilaian kinerja keuangan menggunakan pendekatan Economic Value Added atau EVA pada PT Matahari Department Store Tbk periode 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan tabel 4.26, maka kinerja keuangan PT Matahari Department Store Tbk tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan nilai perolehan EVA selama 5 tahun penelitian yang memiliki nilai positif, walaupun pada tahun 2017 dan 2018 EVA mengalami penurunan. Nilai EVA yang positif ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai nilai ekonomis serta mampu memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Penurunan EVA pada tahun 2017 disebabkan oleh menurunnya nopat serta meningkatnya capital charge, sedangkan penurunan EVA pada tahun 2018 disebabkan oleh menurunnya nopat. Menurunnya nopat pada tahun 2017 dan 2018 disebabkan oleh menurunnya EBIT dan naiknya pajak. Menurunnya EBIT ini dikarenakan adanya peningkatan pada beban operasional. Meningkatnya beban operasional disebabkan oleh adanya kerugian lainnya pada tahun 2017 dan kerugian atas penurunan nilai investasi dalam ekuitas pada tahun 2018. Meningkatnya capital charge pada tahun 2017 disebabkan oleh kenaikan pada investasi kapitalnya yang bersumber dari liabilitas tidak lancar dan ekuitasnya. Peningkatan investasi kapital pada tahun 2017 mengakibatkan ACC pada tahun ini pun meningkat. Hal ini juga akan berdampak kepada capital charge yang ditanggung oleh perusahaan semakin besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga EVA pada tahun 2017 ini menurun. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan PT Matahari Department Store Tbk periode 2014 sampai dengan 2018 menggunakan pendekatan Dupont System dilihat dari perolehan ROA-nya dapat dinilai relatif kurang baik. Hal ini dikarenakan yang ROA PT Matahari yang berfluktuatif cenderung menurun, kecuali pada tahun 2015, serta ROA PT Matahari pada tahun 2018 yang berada di bawah standar industri. Sedangkan dilihat dari perolehan ROE, maka secara Dupont kerja keuangan PT Matahari dapat dinilai baik. Hal ini dikarenakan selama 5 tahun penelitian, ROE pada Matahari selalu berada di atas standar industri, walaupun menurun setiap tahunnya. Selain itu, kerja keuangan pada Matahari berdasarkan pendekatan Economic Value Added selama periode 2014 sampai dengan 2018 dapat dikatakan baik. Hal ini karena perolehan EVA yang positif selama 5 tahun penelitian. Berdasarkan hasil kesimpulan ini, dapat dilihat, walaupun ROA pada PT Matahari pada tahun 2018 berada di bawah standar industri, namun tetap mempunyai nilai ekonomis sehingga memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Menurunnya kinerja baik secara Dupont maupun EVA disebabkan oleh menurunnya EBIT. Hal ini dikarenakan tingginya beban operasional karena adanya kerugian lainnya dan kerugian atas penurunan nilai investasi dalam ekuitas. Selain itu, tidak sebandingnya kenaikan pada pendapatan dan kenaikan aset pada perusahaan. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan pada hasil analisis data, pembahasan serta kesimpulan, yakni PT Matahari Department Store Tbk dapat melakukan peningkatan pada pendapatannya dengan cara memaksimalkan penjualan dengan meningkatkan penjualan eceran maupun penjualan konsinyasi. Peningkatan penjualan ini, khususnya konsinyasi, akan membuat perusahaan memperoleh pendapatan tanpa adanya beban pokok atas penjualan tersebut. Tentunya, hal ini akan berdampak pada peningkatan ROA, ROE, dan nopat PT Matahari Department Store Tbk ke depannya, sehingga nilai tambah ekonomis perusahaan atau EVA pun akan meningkat. Dalam meningkatkan penjualan ini, PT Matahari Department Store Tbk harus dapat efektif dan efisien, entah itu dalam pemberian sumber dana ataupun dalam pengalokasiannya. Sehingga, walaupun investasi kapital bertambah, yang akan berdampak pada meningkatnya capital charge yang ditanggung perusahaan, perusahaan akan tetap mendapatkan nilai tambah ekonomis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.